warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Adli Farezi dari kelas 11 PPLG 2. Di sini saya akan membahas tentang sejarah singkat Sumpah Pemuda. Saya dari kelompok 7. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober untuk mengenang momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Peristiwa ini berawal dari Kongres Pemuda 1 pada tahun 1926 dan dilanjutkan dengan Kongres Pemuda 2 pada 27 Oktober sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Kongres tersebut mempertemukan para pemuda dari berbagai daerah, suku, dan organisasi. Mereka memiliki tujuan yang sama, mempersatukan Indonesia. Ikrar Kongres Pemuda 2. Pada hari kedua Kongres Pemuda di rumah leluhur Si Kong Leong, sekarang Jalan Kramat Raya 106 Jakarta, para peserta menyepakati 3 ikrar yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ini menjadi fondasi utama semangat persatuan dan menjadi titik awal terbentuk kesadaran nasional. Topik 2. Tokoh yang terlibat: Soegando Djoposvito, Ketua Kongres Pemuda; Iwa G. Rudolf Supratman, memainkan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya pada Kongres; Muhammad Yamin, salah satu penyusun naskah Sumpah Pemuda dan pembicara penting tentang persatuan; Dimena Amir, Syarifudin Jamin, dan Joko Marsaid, tokoh pemuda dari berbagai organisasi. Topik ketiga, peran pemuda dalam kemerdekaan dan menjaga kedaulatan. Pemuda Indonesia memiliki peran dalam memperjuangkan kemerdekaan, antara lain: 1. Pemuda sebagai penggerak persatuan pemuda, menyatukan berbagai organisasi kegiatan menjadi satu prinsip: Indonesia adalah satu bangsa. 2. Pemuda sebagai pendorong proklamasi pada tahun 1945. Pemuda melakukan peristiwa Rengas Dengklok, mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 3. Sebagai pejuang fisik, banyak pemuda terlibat dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan, seperti peran pemuda dalam kemerdekaan dan menjaga kedaulatan. Lanjutan nomor 3. Pertempuran Surabaya 10 November, Pertempuran Ambarawa, dan Bandung Lautan Api. Pemuda sebagai penyebaran informasi dan semangat perjuangan. Pemuda menyebarkan pamflet, menulis, dan bergerak dari kota ke kota untuk membakar semangat. Pemuda sebagai penjaga kedaulatan bangsa setelah kemerdekaan. Pemuda turut menjaga NKRI melalui pendidikan, organisasi, dan sikap persatuan bahkan hingga sekarang. Topik keempat, peran pemuda dahulu dalam perjuangan bangsa. Penjelasan pertama, pemuda sebagai pelopor pergerakan nasional. Pemuda menjadi kelompok pertama yang menyadari penting persatuan bangsa. Mereka membentuk organisasi seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan lainnya, yang kemudian bersatu dalam Kongres Pemuda. Penjelasan 2, pemuda sebagai penyatu bangsa. Meski berasal dari suku, bahasa, dan budaya yang berbeda, para pemuda menyatukan perbedaan itu hingga lahir Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Penjelasan ketiga, pemuda sebagai penggerak aksi dan propaganda. Pemuda menyebarkan selembaran tulisan, pidato, serta mengadakan rapat-rapat rahasia untuk mengorbankan semangat kemerdekaan di tengah tekanan penjajah. Penjelasan keempat, pemuda sebagai penekanan proklamasi kemerdekaan pada 1945.
para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan melalui peristiwa Rengas Dengklok. Penjelasan kelima, pemuda sebagai pejuang fisik di medan perang, banyak pemuda turun langsung dalam pertempuran, mempertahankan kemerdekaan seperti di Surabaya, Ambarawa, dan Bandung Lautan Api. Penjelasan keenam, pemuda sebagai pembawa gagasan modern, mereka memperkenalkan ide-ide baru tentang kebangsaan, pendidikan, dan kemandirian yang menginspirasi rakyat. 7. Pemuda sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan setelah kemerdekaan, menjaga kemerdekaan NKRI melalui pendidikan, organisasi, dan perjuangan sosial. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.